Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Fatihah. Dan Allah Ta'ala yaftahu alaina futuhal arifin wa yaj'alna minal ulama'il amilin kama naqra'uha bi'iyatan Allah yursilu misla sawaba qira'atina ila arwahi abaina wa ajdadina wa ummahatina wa jaddatina wa umum arwah muslimin muslimat nakhussu khususan ila arwah المؤسسين والمتفرعين لهذا المجلس ونخص خصوصا إلى أرواح علمائنا ومشايخنا في مقدمتهم الموصولة المعلم جيش فيها الجميع عسى الله سبحانه وتعالى ينفعهم في الدارين كما نقول أن الله يبارك في أعمالنا وأموالنا وذرياتنا ويشفي مرضانا ويرحم أمواتنا ويقضي جميع حوائجنا. أنا هذه أقرأ الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya muliakan para guru, asatidzah, bapak hadirin, ngurus serta jamaah ta'lim al-mu'allim Syekh Hazami, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari Sabtu ini Allah Subhanahu wa taala masih selalu melimpahkan kepada kita dengan berbagai macam nikmatnya, sehingga kesemua itu kita sama-sama dapat hadir mengikuti pengajian Sabtu yang kedua di bulan Agustus yang kita baca tafsir Khazin. Kemudian insya Allah akan kita lanjutkan dengan membaca kitab Nailul Awtar. Tidak lain harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini nggak apa-apa, ntar buat tambahannya ya. Kaos tumpah kok. Dosa-dosa juga diampuni serta ilmu pengetahuan yang kita tuntut Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Qauluhu ta'ala qauluhu azza wa jalla wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahun wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahun. Ayat 32 ya, suratul An'am ya. Ayat 32 suratul An'am. Jadi bagi pemirsa yang ada di rumah dapat mengikuti ya melalui ayat 32 suratul An'am. Pemirsa yang di rumah. Apa itu tafsirnya? Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahun. Tidaklah kehidupan dunia tidaklah kecuali hanya la'ibun walahun. Nah ini yang mau ditafsirkan, la'ibun walahun. La'ibun, kalau kita bilang la'ibun kan hanya main-main. Lahun membuang-buang waktu yang tidak ada faedah. Nah kalau ini tafsirnya la'ibun walahun, la'ibun batil. Tidaklah kehidupan dunia itu, kesenangan dunia itu hanya sekedar main-main, maksudnya ya pekerjaan yang tidak ada faedah, batil, dulu tipu. Nah jadi ya siapa yang menipu? Setan. Siapa yang tertipu? Nah kita ini yang menggunakan waktu di dunia hanya sekedar untuk main, untuk menikmati. Kenapa dikatakan tipu? Karena nikmat yang hakiki adalah di akhirat, bukan di dunia. Jadi kita tertipu menghabiskan waktu hanya untuk menikmati kehidupan yang sementara. Padahal ada kehidupan yang benar-benar nikmat nanti di akhirat yang tidak ada batas.
Nah itu arti daripada la'ibun walahun alaihim wa kadhib, ya dusta. Apa itu dusta? Kalau dikatakan dunia itu nikmat, itu dusta gitu. Lahum bagi mereka yang menggunakan waktu hanya untuk menikmati kesenangan dunia. Baik. Batilul wa ghurur. Kenapa dikatakan batil wa ghurur? Karena dunia itu la baqa'alah. Ada semua ayat. Ya, dunia itu ya tidak kekal, sebentar. Hada ayat ini, firman ini Raddun ala munkiril ba'si. Nah, Raddun sebagai sanggahan, sebagai penolakan terhadap mereka yang tidak percaya adanya hari kebangkitan. Ya, mereka diperintah beriman dengan adanya hari kiamat, hari di mana kita akan hidup, yang keduanya yang nggak akan mati. Nah, mereka nggak percaya. Kata mereka apa? Hidup di dunia ini hanya sekali. Hidup di dunia hanya sekali. Setelah itu kita sudah tidak lagi hidup kedua kali. Makanya kita harus menggunakan waktu untuk bersenang-senang. Itu kata mereka. Nah, ini jawabannya. Ya, jawaban bagi mereka yang mengatakan seperti itu, bahwa kita hidup di dunia hanya satu kali, ya, tidak akan berulang. Oleh karena itu kita harus ya manfaatkan ya dunia ini untuk bersenang-senang. Nah, dijawab oleh Allah di sini, in hiya illa hayatuna dunya. Ini kata mereka yang tidak percaya adanya hari kehidupan akhirat. Kata mereka, in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimabusin. Kita hidup hanya di dunia ini saja, dan kita nggak akan hidup kedua kali. Nah, setelah mereka mengatakan itu, maka Allah menjawab melalui ayat ini tadi, wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahib. Seakan-akan jawaban ini raddan alaihim wa kadziban lahum, penolakan terhadap apa yang mereka katakan dan mendustakan apa yang mereka katakan. Nah, Allah bilang apa? Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahib. Selesai. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, wa halil muradu bihadil hayatul mu'min awil kafir. Dunia ini hanya apa? Kehidupan dunia hanya untuk apa? Kebatilan atau untuk gurur, tipuan itu. Apakah itu hidup orang mukmin atau orang kafir yang dikatakan hidupnya itu hanya lahibun walahun atau batil wa ghurur? Kaulan, ada dua pendapat. Nah, pendapat pertama mengatakan innal muradu biha, yang dimaksud dengan kehidupan yang ada apa itu ya, tidak lain hanya kebatilan, adalah kehidupan orang kafir. Kenapa? Li'anna mu'min la yazdadu bi hayatihi fid dunya illa khairan. Karena yang namanya orang mukmin ya, tidaklah bertambah kehidupan di dunia kecuali khair. Kenapa? Karena waktunya digunakan buat Allah. Li'annahu yahsu fi ayami hayatihi min al-a'mal shalihah wa ta'at. Karena kalau orang mukmin ya berarti hidup di dunia, makin lama dia hidup, makin banyak amal saleh dan taatnya kepada Allah. Dan amal saleh dan taat itu yang menyebabkan husulus sa'adah bil akhirah, akan meraih kebahagiaan di akhirat. Oleh karena itu yang dimaksud dengan la'ibun walahun wa batil wa ghurur tidak lain adalah kehidupan orang kafir. Wa amal kafiru fa inna kulla hayatahu fid dunya wa balun alaih. Adapun orang kafir ya, maka sesungguhnya kehidupan mereka semua di dunia itu tidak lain adalah bencana bencana atas orang kafir itu. Qala Ibnu Abbas ya, kenapa orang kafir hidup di dunia ini bencana? Yaitu tadi la'ibun walahun ya. Ya, kata Ibnu Abbas, itu hayat ahli syirki wa nifaq, yang dimaksud adalah
kehidupan orang kafir atau orang musyrik atau orang munafik. Nah, itu pendapat pertama yang mengatakan yang berpendapat tafsir daripada wamal hayatul dunya illa la'ibun walahun adalah hayatnya, kehidupannya orang kafir. Nah, pendapat kedua al-Qalusani inna hadza'am. Nah, jadi yang dikatakan kehidupan dunia ini tidak lain hanya la'ibun walahun atau batil wa ghurur, ini bukan hanya orang kafir, orang mukmin pun bisa dikatakan hidupnya itu laibun walahun, bukan hanya sekedar orang kafir. Kan orang mukmin nggak semuanya mukmin beneran. Ada orang yang mukmin ogah-ogahan, ada orang mukmin ogah-ogahan. Nah, sama aja seperti orang kafir gitu. Ini pendapat kedua, inna hadza, bahwa kehidupan dunia itu laibun walahun, bukan hanya orang kafir, bisa jadi orang mukmin ya. Nah, inna hadza 'amun fi hayatil mu'min wal kafir. Kenapa? Li anal insan ya tazu bil ni'mah. Karena yang namanya manusia merasa enak main sendau pulau ya, itu enak ya. Yang merasakan enak bukan orang kafir doang, orang mukmin pun apa? Terlena. Ya kan kan Allah lengkapi manusia dengan hawa nafsu. Ya. Apakah hawa nafsu ada orang kafir aja? Ya. Nah, orang mukmin pun ada apa? Hawa nafsu. Hawa nafsu. Nah, itu ya. Oh, yang hari Sabtu, hari Minggu naik emang orang kafir aja. Mukmin ada. Itu kan namanya laibun walahun. Nah, itu bukan hanya orang kafir, orang mukmin ada. Di anal insana yaltazu billahi wallahu, yang namanya manusia merasa enak main-main. Suma indam kibaihi tahsulu lana. Tapi kalau orang mukmin nanti dia nyesel, ya. Indam kibaihi, ketika berakhir kehidupannya akan terjadi penyesalan. Tahsulu lahul hasratu wan nadawa. Li'anna alladhi kana fihi minal balik dari ujawal. Karena kesenangan yang ingin diraih itu tidak kekal, katanya. Sari ujawal, ya, sangat cepat ya akan hilang. La baqa'alahu, tidak kekal di dunia ini. Fabana bihadat takrib. Nah, jelaslah dengan penjelasan ini anna murad bihadil hayah, yang dimaksud dengan wa mal hayatud dunya illa la'ibun walahun, menurut pendapat yang kedua adalah bisa jadi hayatul mukmin, bisa jadi hayatul kafir. Wa annahu amun bihima, umum pada keduanya. Udah selesai. Jadi ada dua pendapat. Baik. Nah, ada pertanyaan. Kenapa kehidupan di dunia disifati, diserupai seperti orang main-main? Innama, ya, subihal hayatul dunya billahi walahwi. Kenapa diumpamakan kehidupan dunia, maksud kesenangan dunia ini yaitu main-main, ya? Karena li sur'ati zawaliha, ya, wa qisari umriha. Karena sangat cepat hilangnya dan sangat pendek, ya, sangat cepat sangat cepat waktunya. Kasyai'il ladzi yul'awi, seperti sesuatu yang dimainkan, ya. Nah, kan udah orang main kan nggak terus-terusan. Orang main bola aja cuma 45 menit kali 2 90. Paling-paling kalau untuk apa tuh? Untuk mengganti waktu-waktu itu dikasih injury time. Iya, itu paling 5 menit. Yang tadinya 90 menjadi 100. Iya. Selesai udah. Nah, itu. Jadi yang dinanti-nantikan apa tuh? Piala. Hanya beberapa saat, ya pulang udah selesai. Nunggu 4 tahun lagi. Betul. Lalu banyak ngomong. Udah selesai. Nah, itulah kehidupan dunia.
dielu sama orang, paling hanya sebentar, Iya. nanti malah melupakan. Betul. Maradona udah dilupain orang, Iya. Pele Pele, iya. dilupain orang. Nah kalau sekarang kan Yamal. namanya Yamal. Jamal. Orang namanya Jamal bilang Jamal. Neneknya namanya Haji Fatimah, kalau tahu saya masih tahu. Mati. Haji Fatimah ya. Orang kali suren. Nah itulah penafsiran. Wakila ada yang menafsirkan wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahun, maknahu inna amrad dunya wal amal la'ibun wa lahun. Ya. Perkara dunia dan bekerja untuk dunia itu hanya la'ibun wa lahun. Wa amma fi'lul khairi wal amal shalih fa huwa min fi'lil akhirat. Ya. Nah, ini bisa jadi sama orang mukmin, bisa jadi orang kafir. Kalau orang mukmin yang dilakukan adalah apa? Ya, perkara dunia yang dilakukan hanya untuk mencari dunia. Nah, itu la'ibun wa lahun. Tapi kalau orang mukmin menggunakan waktunya untuk fi'lul khairi wal amal shalih, bahwa min fi'lil akhirah. Ya, jadi di dunia ini ada dua pekerjaan, ada pekerjaan ya yang manfaatnya kembali ke dunia, ada pekerjaan yang manfaatnya kembali kepada akhirat. Nah, itu. Wa in kana umuhu fid dunya, dua-duanya di dunia. Jadi ada perbuatan yang dikatakan la'ibun wa lahun, nah itu hanya manfaatnya di dunia. Ada perbuatan yang manfaatnya di akhirat, yaitu fi'lul khairi wal amal shalih. Wakila ada lagi yang nafsirin, nah ini kan namanya tafsir wal. Jadi beliau Syekh Wajid ini membaca buku-buku tafsir, ya semua yang disebut dalam tafsir dituangkan di sini. Jadi kita nggak perlu baca kitab tafsir lain, semuanya udah ada di sini dirangkum. Tafsiran yang berikut, nah, apa itu? Wakila ada yang menafsirkan maknanya tafsirnya. Wama ahlul hayati dunya. Oh, ini bukan kehidupan, ahlunya, orangnya. Kalau yang tadi kan perbuatan. Ada yang nafsirin ahlul hayati dunya yang melakukan itu. Ahlu kan ada yang melakukan perbuatan dunia. Nah, orang itu tidak lain adalah orang yang hanya main-main. Li'annahu la yujdi syai'an tuh, la yujdi la yanfa'u. Karena perbuatan dunia itu tidak ada manfaatnya. Kenapa nggak ada manfaatnya? Habis-habis waktu. Listighalihin amma umiru. Karena gara-gara mencari kesenangan dunia, akhirnya sibuk. Nggak keburu waktunya untuk melakukan apa yang mereka diperintah oleh Allah. Nah, wa nasabu ilal ilmi wa nasabu ilal ilmi. Oleh karena itu perbuatan yang tidak ada faedah itu dinisbatkan, digolongkan kepada orang main-main. Nah, udah selesai itu dari penafsiran wa ma hayatud dunya illa la'ibun wa lahun. Nah, kemudian ayat itu diakhiri dengan waladarul akhirati. Nah, ini namanya lamul qasam. Ya, jadi Allah bersumpah menyebut dirinya wallahi la darul akhirati. Maksudnya darul akhirah surga, ya. Yang dimaksud darul akhirah surga. Ya. Allah bersumpah, aku bersumpah demi diriku, kata Allah, ya. Sesungguhnya surga itu, darul akhirah. Lam fihi lamul qasam, ya. Lam kosam aja, lam jawabul kosam. Takdirnya wallahi la darul akhirati. Ya, takdiru itu ada itu waktu wallahi la darul akhirati khairun, lebih baik. Yakni minat dunia. Jadi kalau isim takdir mesti ada mu'adalnya. Ini nggak ada mu'adal, nggak disebut. Kita yang terusin dah. Demi Allah, sesungguhnya kehidupan akhirat lebih baik daripada gitu. Kan daripada dunianya nggak ada di sini. Di sini hanya sesungguhnya kehidupan akhirat lebih baik itu doang. Maksudnya lebih baik daripada
kehidupan apa kesenangan lah gitu ya, kesenangan akhirat di surga itu lebih baik daripada kesenangan di dunia. Wa afdal, khairun wa afdal li anna dunya, apa alasannya itu tadi, karena dunia itu sari'ul zawal wal inqita. Dunia itu hanya sesaat, apa aja enak itu sebentar, ya, setelah itu berakhir, nggak ada yang kekal. Nah, akhirat itu lebih baik daripada dunia. Lilladzina yattaqun, nggak semua orang, bagi mereka yang di dunia, yattaqun, bagi hamba-hamba Allah yang di dunia ini, yattaqun, maksudnya yattaqun jauhin diri. Yattaqun itu kan menjadikan antara dirinya dengan yang ditakuti itu ada benteng, ya. Bagi mereka yang menjauhi dirinya, dibentengi dirinya. Dari apa itu dibentengi? Dari syirik. Ya. Jadi bagi mereka yang hidup di dunia, dirinya dibentengi. Apa itu dibentengi? Dijaga dirinya dari apa? Syirik. Karena kalau udah syirik, udah tidak ada ampun. Nah itu ada yang nafsirin yattaquna, yakni asyirka. Ada yang nafsirin yattaquna li'wa walahwa. Nah yang tadi, kecuali bagi mereka yang di dunia itu, ya, jauhin dirinya dari main-main. Kalau yang tadi kan jauhin dirinya dari syirik. Ada yang nafsirin apa? Nah, kalau waktu di dunia jauhin dirinya dari apa? Main-main tadi. Nah kemudian apalah takirun. Jadi Allah bertanya, apalah takirun, apakah kamu paham? Ya bukan ada yang kamu berakal, kita semua udah punya akal. Apa kamu berakal? Apa kamu paham? Apa kamu menggunakan akal? Innal akhirata khairun minad dunya. Ya, apakah kamu paham? Apa kamu punya akal yang sehat? Ya, memahami bahwa kehidupan akhirat lebih baik daripada apa? Dunia. Nah kalau udah paham, ya maluna lah. Kalau udah paham, dia baik dikerjain. Kalau udah paham nggak dikerjain, sama aja. Baik, itu tadi sudah satu ayat. Kemudian kita lanjut dengan ayat berikut. Qad na'lam. Qad na'lam. Ya, innahu la yahzunuka allazi yaqulun. Ya, qad na'lamu, yakni qad na'lamu, sesungguhnya aku tahu, ya. Jadi kalau yang ngomong manusia biasa, kalau qad, ya, qad itu masuk kepada fi'il mudhari. Nah, itu kalau orang yang ngomong makhluk terkadang. Ya. Kalau qad masuk kepada fi'il madhi lil tahqiq, ya, qad aflahal mu'minun, ya kan, aflaha fi'il madhi. Kalau masuk kepada fi'il mudhari kadang-kadang. Masa ya Allah Ta'ala kadang-kadang saya tahu? Gak mungkin. Kalau Allah yang kadang-kadang saya tahu, terkadang Allah nggak tahu. Allah nggak tahu. Jadi kalau qad na'lamu, kalau yang Allah berfirman Allah sungguh tahu, jangan bilang Allah kadang-kadang. Jadi nahu itu digunakan pada apa? Pada apa tuh? Pada tempatnya. Sama seperti kalau ada orang selesai ngaji bilang wallahu a'lam bishawab. Ada yang nafsirin wallahu a'lam, Allah lebih tahu. Ini penafsiran yang tidak adab. Namanya tidak ada apa? Adab. Nah, kalau Allah lebih tahu berarti kita tahu juga dong. Nah, sedangkan ente tahu, yang masih tahu siapa? Allah. Nah, Allah, berarti ente nggak tahu apa-apa. Ini arti yang pas itu wallahu alam, hanya Allah yang tahu, jangan bilang Allah lebih tahu. Ini itu isim takdir laisa ala babihi. Isim takdir yang bukan babnya. Jadi Allah, hanya Allah yang tahu, jangan bilang Allah lebih tahu. Nah itu su'ul adab. Nah demikian di sini artinya qad na'lamu, sungguhnya Allah tahu, aku tahu. Jadi Allah yang bilang saya tahu.
Apa yang Allah Ta'ala tahu? Innahu. Nah, hunya itu namanya domir sya'an, ya. Biasanya domir kembali kepada yang telah. Nah, ini kembali kepada yang akan datang. Wa'lam annahu la ilaha illa annahu, itu la ilaha illallah yang belum disebut. Nah, itu namanya domir sya'an. Sungguhnya aku tahu sesungguhnya apa yang Allah Ta'ala tahu. La yahzinuka allazi yaqulun. Membuat kamu sedih, membuat kamu Nabi Muhammad, membuat kamu Muhammad menjadi sedih. Apa yang membuat kamu sedih? Ucapan mereka, ya. Jadi allazi yaqulun itu menjadi fa'il daripada yahdun, maf'ulnya ka, ya. Jadi ucapan mereka membuat kamu sedih. Itu Allah Ta'ala tahu. Nah, apa ucapan orang kafir yang membuat hati Nabi jadi sedih? Yakni qad na'lamu ya Muhammad innahu la yahzunuka allazi yaquluhul musyrikuna. Sungguh Allah Ta'ala tahu, ya, yang membuat hatimu jadi sedih, ya, oleh perkataan orang musyrik laka terhadapmu. Nah, apa itu kata-kata orang musyrik yang membuat Nabi kita jadi sedih? Qala Sudi, kata seorang mufasir namanya Sudi. Ini dari tabi'in. Irtaqal Ahnas bin Syuraik wa Abu Jahal bin Hisham. Ada dua orang musyrik bertemu, ya. Meeting bertemu. Ya, bertemu. Siapa itu? Satu namanya apa? Irtaqal itu bertemu. Satu namanya Ahnas bin Syuraik, yang satu apa? Yang tidak asing, Abu Jahal, pamannya Nabi sendiri, ya. Ya, jadi bertemu dua orang ini, tokoh, ya, tokoh musyrik bertemu. Yang ngomong duluan Ahnas, ya. Ahnas berkata kepada Abu Jahal. Oh, jadi yang bilang Abu Jahal kita doang kaum muslimin. Kalau di kalangan mereka bukan Abu Jahal, Abul Hakam. Ya, kan lawannya Abu Jahal, Abul Hakam. Bapak apa nih? Bapak, nah, bapak apa? Bapak yang bijak, yang bapak bijak. Nah, itu kan lawannya yang bodoh. Kata Ahnas kepada Abu Jahal, ya Abul Hakam, akhbirni an Muhammad asodikul huwa angkadzib. Ya. Dia ngomong berduaan, kalau didengar sama orang dia nggak berani ngomong. Jadi Ahnas bertanya sama sesamanya, wahai Abu Hakam, tolong jujur, tolong jujur kepadaku. Apa Muhammad itu benar atau Muhammad itu dusta? Ya, Muhammad itu benar nggak dia Rasul? Atau Muhammad itu dusta dia Rasul? Yang nanya Allah, ya, sesama musyrik. Jawab dengan jujur, ya. Nggak ada yang dengar, kita cuma berdua. Apa kata Abu Jahal? Innahu laisa huna ahadun. Nah, kata siapa? Ahmad. Jawab dengan jujur, nggak ada yang mendengar jawaban tengah deh. Nggak ada yang dengar, nggak usah takut. Laisa huna ahadun yasma'u kalamat ghairi. Hanya saya doang yang dengar. Kalau ente jawab dengan apa? Jujur. Nah Abu Jahal jawab dengan jujur. Wallahi inna Muhammadan la shadiqun. Nah, kalau ada yang dengar bahaya ini. Ya, apalagi yang dengar itu, ya, apa namanya, yang dengar orang-orang apa ini? Orang awam, wah semuanya nanti pada masuk Islam. Ya. Yang dengar cuma saya doang, jawab dengan jujur. Kata Abu Jahal, Muhammad itu benar. Orang dia gua kenal dari masih kecil, siapa dia, nggak pernah bohong. Itu kata siapa? Abu Jahal. Makanya kalau dia bilang dia Nabi Rasul, benar dia. Nah, sekarang kenapa kok Nabi Muhammad itu benar, tapi kamu tidak percaya gitu? Wama kadziba Muhammadun qattu, kata Abu Jahal. Kenapa aku bilang Muhammad itu orang benar? Dari masih kecil Muhammad itu belum pernah bohong. Makanya kan beliau sebelum jadi Nabi Rasul sudah terkenal dengan julukan apa? Al-Amin. Nah, walakin idza zahaba Banu Qusay bil liwa wasiqaya wal hijabah wan nadwa wal huwa. Namun
apabila Banu Qusay itu ya Quraisy, seandainya Banu Qusay ini zahaba bil liwa. Jadi waktu kalangan itu ya yang direbutkan liwa, sikoya, hijabah, nadwa, nubuah ya. Jadi kan orang Quraisy itu suku yang paling mulia, dialah yang diserahkan liwa kepemimpinan. Sikoya itu ya yang dipercaya untuk menjamu tamu-tamu Allah. Jadi kalau Allah ada tamu-tamu Allah, orang haji orang tamu Allah. Nah, Quraisy itu yang diberikan kepercayaan untuk menjamu tamu-tamu Allah. Oh, menjamu tamu Allah pakai apa? Air Zam-Zam. Air apa? Air Zam-Zam. Oh, makanya raja sekarang nih, raja Arab Saudi, dia itu lebih rela dipanggil Khadimul Haramain Syarifain. Ya, kan raja itu julukannya macam-macam. Raja Jogja namanya Sultan. Ya, raja Malaysia yang dipertuan Agung. Atau udah yang lain-lainnya saya ingat cuma itu doang. Kalau orang Arab yang paling suka raja dipanggil Sohibul Jalalah. Sohibul Jalalah. Tapi kalau raja Arab Saudi lebih suka disebut apa? Pelayan. Pelayan apa? Qadimul Haramain, pelayan dua tanah suci. Nah itu jadi dua tanah suci yang dikunjungi oleh jemaah haji dan umroh dilayani oleh Raja sang penguasa. Nah, dia lebih suka juluki pelayan. Nah ini dari dulu tuh. Jadi orang kafir, orang Quraisy itu dijuluki sikoya. Apa itu sikoya? Pelayan ya, pakai air Zam-Zam. Nah, tapi sekarang kita minum sana gratis. Ya, tinggal pencet doang keluar air Zam-Zam yang situ gratis. Ya. Dia mau bangun masjid nggak pakai loket, sumbangan. Udah ada yang diminta sumbangan. Setiap orang datang ke masjid nggak usah banyak sereal aja. Masya Allah. Ya. Masuk ke masjid nggak perlu kipas. Nah itu pelayan. Adem. Ya. Ente pulang dibekali air Zam-Zam. Kalau ente beli air Zam-Zam di Tanah Abang yang 5 kilo nggak kurang dari 400.000. Nah kalau setiap jemaah haji dibekali 400.000, yang datang jutaan, berapa itu? Masya Allah. Itu baru air Zam-Zam doang. Air doang. Mau pulang dikasih mushaf. Saya beli di toko buku mushaf itu tidak kurang dari 100.000. 100.000 kali 4.000 rupiah setiap jemaah haji, berapa itu? Masya Allah ya. Masjidil Haram 24 jam ya, yang nyapuin digaji sama dia gratis, tidak perlu pakai loket. Orang yang sholat disuruh pakai loket gitu, itu dari pelayan. Makanya Allah kasih rezeki. Rezekinya apa? Muncul berlimpah berupa apa? Ya, minyak, bukan minyak goreng. Gitu ya. Petrol. Ya. Yang 1 liternya berapa sekarang? Pertama ke 18. Itu pakai subsidi. Nah itulah itu pelayan. Ini orang Korea dijuluki pelayan. Sikoya. Ada lagi apa? Sadana. Begini tadi. Ada sadana. Mana tadi itu? Dijuluki ya. Ada mana itu? Sampai saya ngomong-ngomong hijabah sama juga ya. Hijabah itu artinya apa tuh hijabah? Yaitu yang yang menjadi ngurusin Ka'bah Baitullah. Oleh karena itu saat Abraha datang mau menghancurkan Ka'bah, Abraha nanya, siapa ini ketua DKM-nya Masjidil Haram? Kata orang Abdul Muthalib. Itu kan kakeknya Nabi. Ada lagi Nadwa. Nah ini Nadwa itu kalau kita bilang MPR DPR.
namanya Darun Nadwa, itu dikuasai oleh siapa? Orang Quraisy. Quraisy. Jadi kata Abu Lahab nih, tadi kan ada pertanyaan, kenapa kamu tahu benar Muhammad itu Nabi dan Rasul, kenapa kamu tidak percaya? Kan kamu bilang tadi benar. Karena beliau mengatakan kita ini alhamdulillah sudah menguasai liwa. Maksudnya orang kafir, orang musyrik yang menguasai liwa, menguasai sikoya, menguasai Ijabah. Nadwa. Nadwa. Kalau mau kumpul-kumpul musyawarahnya di mana tuh? Nadwa. Kan waktu Nabi gara-gara Nabi hijrah kan mereka kumpul dulu di Darun Nadwa itu. Bagaimana kita menghabisi Muhammad? Ada yang bilang, oh caranya kita bunuh, ya. Ada caranya kita usir. Gitu. Ada iblis. Oh, ada iblis bentuknya seperti apa? Manusia. Abu Jahal. Kata iblis, kalau kamu usir Muhammad ke tempat lain, nah nanti kalau di tempat lain dia udah banyak apa? Pengikutnya. Oh, banyak pengikut. Jadi balik lagi ke sini. Karena yang ngomong iblis. Tapi bentuknya seperti apa? Abu Jahal. Abu Jahal. Nah, kata yang lain, kalau memang enggak dengan cara kita usir apa? Kita bunuh. Kita bunuh. Nah, kata yang lain, nah kalau kita bunuh, nanti keluarga Muhammad balas dendam. Iya. Kata Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Iblis ngajarin lagi, oh, bukan begitu caranya. Iya. Setiap kabilah mewakili pemuda. Mau jadi satu. Pemuda. Jadi kita ini kan terdiri dari kabilah. Oh, kalau setiap ada yang mewakili pemuda, keluarga Muhammad bisa balas. Iya. Nah, ini namanya pendapat yang brilian. Tahu brilian? Cerdas. Nah, ini yang mereka lakukan, tapi dikepung rumahnya. Ya, nah, untuk Allah selamatin Nabi Muhammad keluar dari rumah, ya, mereka semuanya pada udah Tidur. ya, itu udah pada tahu dah tuh, nggak usah kebanyakan soalnya. Nah, itu namanya Darun Nadwa, tempat. Nah, makanya saya bilang Darun Nadwa itu MPR DPR. Ya. Itu semua udah kekuasai. Seandainya Nabi pun dikuasai media, habis kita. Ya, Nggak mau. makanya saya nggak percaya, ya. Seandainya kenabian dia, ini dia semua dikuasai sama orang Quraisy, berarti kita nggak kebagian apa-apa. Oleh karena itu, ya itulah yang menyebabkan saya nggak percaya Muhammad itu sebagai nabi, ya. Supaya orang-orang awam juga nggak percaya. Coba kalau orang awam semua percaya, kita kehabisan jabatan. Nah, itulah alasannya kenapa Abu Jahal tidak mau beriman gitu, padahal betul. Padahal sudah tahu. Itu tadi jawaban Abu Jahal, ya. Pamaza yakunu lisairi Quraisy, kalau semuanya dipegang media, kenabian juga dia juga. Oh, pertanyaannya pamaza yakunu lisairi Quraisy, kita ini kebagian apaan? Ya semua media, ya. Nah, Allah Ta'ala turunin ayat ini tadi, jawab itu. Qad na'lamu innahu la yahzinuka. Nah, ayat ini diturunin oleh Allah ya ketika Abu Jahal ditanya itu tadi, kenapa kamu tidak itulah yang membuat Nabi jadi sedih itu. Waqala, ya, apa itu? Waqala Najibatu bin Ka'ab. Qala Abu Jahal lin Nabi. Kata Abu Jahal, ini Abu Jahal sendiri ngaku sama Nabi. Mana tahimuka wala nukazibuka ya Muhammad, kata Abu Jahal. Saya kan paman kamu sendiri. Saya tidak meragukan kamu. Saya tidak mendustakan kamu. Walakin nukazibu alladzi ji'tabih. Yang aku ingkari yang kamu bawa. Apa itu yang kamu bawa? Islam. Nah, Islam, ajaran Islam itu yang saya benci. Kalau kamunya saya nggak benci kan? Abu Jahal. Abu Jahal. Allah turun itu, wa innahu la yukadzibunak. Ini ayatnya ayat lain nih. Wa innahu la yukadzibunaka walakinna dhalimina bi ayatillahi yajhadun. Akhrajahu Tirmidzi min thariqaini. Nah, Imam Tirmidzi meriwayatkan hadis dua thariq. Nah, salah satunya hadza. Inilah thariq yang ashah. Baik, sebagai penutup ya. Fabi hadil ayat, nah ayat ini adalah
tasliyatul Nabi, menghibur Nabi, ya. Jadi ayat ini Allah turunin untuk menghibur Nabi yang Sedih. Ta'ziyatun ama yuwajihu bihi qaumuhu. Demikian juga ya, penghibur juga nih, takziah itu penghibur apa yang Nabi hadapi dari kaumnya. Bi annahum kanu ya'taqiduna sidqahu, ya, wa annahu laisa bikadzab, ya. Nah, kaumnya meyakini Muhammad itu benar, Muhammad itu nggak pernah dusta. Wa innama hamalahum ala taqdihi fi dhahir al-hasad wa zulm, ya. Yang membuat mereka dusta bukan lantaran Muhammad itu bohong, tapi karena apa tuh? Dengki. Kenapa? Dengki, ya tuh. Fa innahum la yukadzibuna, yakni annahum la yukadzib, kata Allah, Muhammad kamu nggak usah sedih, ya. Mereka itu tidaklah mendustakan kamu bisiri, ya. Bisiri di annahum qad arafu anaka shadiq, ya. Mereka tidak mendustakan kamu dalam apa? Dalam hati, ya. Karena mereka itu tahu kalau engkau benar-benar jujur. Walakin dzalimin, akan tetapi mereka yang tetap kafir selalu mengingkari apa itu, ya. Nah, mengingkari engkau bil alaniyah dulu, ya. Jadi mengakui bisiri wa yukadzibunaka bil alaniyah. Kalau terang-terangan mereka mengingkari. Itu tadi kan Abu Jahal ditanya sama siapa itu tadi? Gimana? Oh benar deh tuh, nggak ada orang, ya. Nah, jadi siapa tuh yang membongkar rahasia mereka? Tidak lain Allah Subhanahu. Nah, dibongkarnya rahasia oleh Allah tidak lain tujuannya supaya Nabi Muhammad tidak merasa sedih, yakni fil alamiyah. Wa dzalika annahum jahadul Qur'an ba'da ma'rifatis sirri alladhi anzalahu alaihi li'inadihim wa kufrihim kama qala ta'ala fi haqqi ghairihim. Seperti nabi-nabi yang lain pun seperti itu juga. Wa jahadu biha. Nah, ini mengenai nabi-nabi yang lain insya Allah akan kita lanjutkan pada pengajian yang datang, yaitu ayatnya begini, wa jahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulman. Nah, ini nabi-nabi lain, ya. Jadi nabi-nabi lain pun sama seperti Nabi Muhammad, kaumnya sesungguhnya tahu kalau nabinya itu benar, tetapi yang membuat mereka kafir bukan karena itunya, lantaran dengki, lantaran dan lain sebagainya. Nah, itu ayatnya wajahatu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulman wa 'uluwa ila akhirih. Wallahu a'lam bishawab.